Merupakan sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrah. Al-Amwal, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sungguh sangat disayangkan setiap menjelang akhir tahun banyak sekali bermunculan berbagai macam kemungkaran, perbuatan-perbuatan dosa yang sebelumnya tidak ada. Padahal jemaah sekalian, setiap perbuatan dosa menyebabkan musibah dan malapetaka di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah timpakan itu agar mereka merasakan akibat dari sebagian dosa yang mereka lakukan, agar mereka bertaubat. Namun ternyata jemaah sekalian, setelah adanya musibah dan malapetaka itu pun banyak dari manusia yang belum mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah jemaah sekalian, di pundak kita ada tanggung jawab berdakwah. Di pundak kita ada tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Ini tugas setiap muslim. Sampai para ulama hampir-hampir menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai rukun Islam yang keenam. Karena saking pentingnya amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Dan inilah sebabnya kita umat Islam menjadi umat yang terbaik. Inilah sebabnya kita umat Islam menjadi umat yang terbaik karena kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla tegaskan, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebab mengapa umat Islam menjadi umat yang terbaik. Karena umat Islam adalah umat yang tidak diam saja ketika melihat kemungkaran. Dan selalu berusaha memerintahkan kepada yang ma'ruf. Dan Nabi SAW mengingatkan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan kebijakannya, kalau dia seorang penguasa. Faman lam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Faman lam yastati' fa biqalbih. Kalau dia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Maksudnya dia masih benci, dia masih marah dalam hatinya terhadap perbuatan mungkar tersebut dan orang-orang yang melakukannya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Orang yang imannya paling lemah
Ketika dia melihat kemungkaran, dia diam saja. Dia tidak sanggup berkata-kata, tapi dia masih punya kebencian dalam hati. Dan tanggung jawab ini jemaah sekalian di masa sekarang lebih luas, lebih besar lagi. Karena kita di era medsos. Mungkin di sekitar rumah kita nggak melihat kemungkaran. Tapi ketika kita buka medsos, banyak kemungkaran kita lihat. Maka kita jangan diam saja. Berikan nasihat kepada saudara-saudara kita di medsos. Paling tidak buat postingan sendiri di medsos kita. Jangan medsos isinya liputan jalan-jalan, liputan kuliner. Jangan jemaah sekalian, itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Kecuali kita bantu iklankan jualan saudara kita, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma liputan kita jalan-jalan, liputan kita makan-makan, nggak ada gunanya. Apalagi menggibahi orang. Manfaatkan medsos kita untuk dakwah. Sebarkan nasihat-nasihat. Terutama di akhir tahun ini, banyak kemungkaran-kemungkaran. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita. Jika kita berada di satu negeri, kita melihat kemungkaran, dan kita sanggup, kita bisa melakukan perbaikan. Paling tidak menasihati lewat medsos, lewat WhatsApp. Namun kita diam saja, apabila Allah menimpakan hukuman kepada para pelaku dosa itu, maka orang-orang yang diam saja, walaupun mereka tidak ikut melakukan dosa itu, akan mendapatkan hukuman juga. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-25. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Maksudnya gimana? Orang baiknya pun akan kena. Kenapa mereka kena? Karena mereka diam saja. Padahal mereka sanggup untuk melakukan perbaikan. Paling tidak menyampaikan nasihat dengan lisan. Tapi mereka diam saja. Rasulullah SAW juga mengingatkan, innan nasa idza ra'ul munkara falam yughayyiruhu aw syaka an ya'ummahumullahu biiqabin. Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran dan mereka tidak merubah kemungkaran itu, mereka biarkan saja padahal mereka mampu, maka tidak lama Allah akan menghukum mereka semuanya. Semuanya artinya yang melakukan kemungkaran itu dan orang yang hanya membiarkan mereka walaupun dia tidak ikut melakukan kemungkaran tersebut. Jadi jemaah sekalian, ini tanggung jawab kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk memberi nasihat kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin dan seluruh manusia yang terjerumus dalam kemungkaran-kemungkaran ini. Kita akan bahas insyaallah 10 kemungkaran yang biasa terjadi di akhir tahun. Dimulai dari menjelang 25 Desember, hari raya mereka yang merayakan kelahiran seseorang yang mereka imani sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Dan perayaan mereka itu pun dalam rangka beribadah kepadanya. Jadi ini dua hakikat perayaan Natal. Pertama, meyakini sesuatu yang dalam ajaran Islam adalah dosa terbesar. Penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu Allah punya anak. Dan menurut mereka anak Allah itu diutus ke muka bumi sebagai juru selamat. Oleh karena itu mereka bergembira dan mereka rayakan hari lahirnya. Yang kedua, perayaan itu sendiri adalah bagian dari ritual dalam beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, yang mereka yakini sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Dan itu juga dosa terbesar dalam ajaran agama Islam. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk kemungkaran terbesar dan sampai membatalkan keislaman
apabila ada seorang muslim yang meridhoi perayaan tersebut, menyetujuinya, memberikan apresiasi. Maka ini termasuk pembatal keislaman. Toleransi yang sangat melanggar syariat. Bahkan sampai tingkat membatalkan keislaman. Karena kalau kita meridhoi, menyetujui perayaan tersebut, sama saja kita menyetujui bahwa Allah punya anak. Dan ini berarti mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang sangat banyak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Dan mereka mengatakan Allah memiliki anak, maha suci Allah. Perhatikan jemaah sekalian, dua ayat ini. Pertama, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita memujinya. Karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Surat Al-Isra ayat 111. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 116. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Dan mereka berkata, Allah yang maha penyayang memiliki anak. Maha suci Allah dari ucapan mereka tersebut. Karena ucapan mereka Allah memiliki anak adalah penghinaan kepada Allah. Maka kita disuruh oleh Allah untuk melakukan yang sebaliknya. Kita puji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu maknanya wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan yang dipuji itu dengan kesempurnaan disertai dengan cinta dan pengagungan. Itu arti alhamdulillah. Kemudian kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kita sucikan Allah? Karena ucapan mereka Allah memiliki anak adalah pengotoran terhadap kemuliaan Allah. Pelecehan terhadap keagungan Allah. Maka kita sucikan Allah dari ucapan mereka tersebut. Maka jemaah sekalian, sungguh sangat tidak masuk akal seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Sementara yang mereka lakukan itu adalah penghinaan kepada Allah. Itu kan aneh sekali jemaah sekalian. Kalau ada orang yang menghina orang tua kita, lalu pantaskah kita katakan kepadanya, selamat Anda menghina orang tua saya? Tidak mungkin, pasti kita marah. Bagaimana lagi dengan orang yang menghina Allah Azza wa Jalla? Dan Natal itu sendiri adalah bagian dari ritual untuk peribadahan kepada beliau, kepada Nabi Isa alaihi salam. Bukan perayaan biasa. Ini bukan sekedar adat istiadat belaka. Ini ritual ibadah. Dan itu juga penghinaan kepada Allah. Karena ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah, mereka berikan kepada makhluk. Maka berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Dan itu penghinaan. Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kalau kita mengatakan seorang profesor, doktor sama saja dengan lulusan SD, itu penghinaan bukan? Penghinaan. Sekarang menyamakan Allah dengan makhluk, itu penghinaan yang lebih dahsyat. Allah yang maha tinggi lagi maha besar, maha kuat, maha perkasa, maha kuasa, maha kaya, maha cukup, sama sekali tidak membutuhkan makhluknya. Lalu disamakan dengan makhluk yang rendah, yang hina, yang kecil, yang lemah, yang selalu membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini penghinaan. Tapi kok ada orang yang dianggap ulama mengatakan harus kita hargai, subhanallah, menghargai penghinaan kepada Allah. Ini keanehan luar biasa. Dan dikarenakan perbuatan kesyirikan dan kekufuran mereka itu, jemaah sekalian, Allah hukumi mereka sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk itu bukan monyet, bukan kera dan babi, bukan.
Seburuk-buruk makhluk adalah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan al-musyrikin, semua yang menyembah kepada selain Allah, menuhankan selain Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Di surat Al-Furqan kata Allah, inhum illa kal an'am balhum adhallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Perbuatan yang menjadikan mereka seburuk-buruk makhluk, yang menjadikan mereka makhluk yang paling hina di hadapan Allah, lalu kita hargai, lalu kita hormati. Aneh tidak itu? Gara-gara perbuatan itu mereka menjadi makhluk yang paling hina. Allah hinakan mereka, tapi kita menghargai perbuatan mereka itu. Yang mengucapkan ulama loh. Maksudnya dianggap ulama, bukan ulama beneran. Kalau ulama beneran semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya seorang muslim walau sekedar mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir, apalagi turut serta merayakannya. Ulama beneran sepakat. Silahkan buka buku dari 4 madhab maupun yang lainnya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri, dan yang lainnya. Semuanya sepakat ulama Islam. Haramnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Apalagi ikut serta merayakannya. Masuk ke gereja, mengumandangkan adzan, bersalawat, dan lain-lain. Subhanallah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukil, wa ammat tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtassa bihi faharamun bil ittifaq mithla an yuhanni'ahum bi a'yadihim wa saumihim. Adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar, simbol-simbol kekafiran yang khusus padanya, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Seperti memberi selamat terhadap hari raya mereka dan puasa mereka. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala juga menukil, tahniatul kuffar bi'idil Christmas atau ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir untuk hari raya Natal atau hari raya yang lainnya yang merupakan hari raya keagamaan mereka, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi jamaah sekalian, dalam hal ini enggak menerima perbedaan pendapat. Ini tidak sama dengan perbedaan pendapat ulama antara kunut subuh dan tidak kunut, atau sholat tarawih 8 dan 20, tidak sama. Di sini ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Maka kalau kita dengarkan ada ulama yang membolehkan, berhati-hatilah, itu ciri-ciri ulama usu. Yang diingatkan oleh Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum qadhafuhu fiha. Para da'i, para ustadz, para kiai yang berada di pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa mengikuti mereka, maka mereka akan menjerumuskan dia ke neraka. Dan bertentangan dengan akal sehat. Allah sedang murka karena mereka melakukan perayaan itu, kok kita malah mengucapkan selamat? Apalagi ikut merayakan, na'udzubillah. Dan jemaah sekalian, ini bukan sekedar pelanggaran biasa, ini kekafiran. Pembatal keislaman. Karena meridhoi atau menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Meridhoi atau menyetujui kekafiran adalah kekafiran, dan ini juga disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Di antaranya dinukil oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, man lam yukaffiril musyrikin
au syakka fi kufrihim au sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau sekedar ragu mereka kafir tidak, atau membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi beliau sebutkan di sini 3 disepakati para ulama termasuk kekafiran. Yang pertama, tidak mengkafirkan orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah. Dan perayaan ini perayaan penyembahan kepada selain Allah. Yang kedua, sekedar meragukan mereka kafir atau tidak. Kenapa jemaah sekalian ragu itu adalah kufur? Karena ragu belum menjadi keimanan atau membatalkan keimanan. Sebab iman adalah keyakinan. Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Surat Al-Maidah ayat 72. Kemudian di ayat 73, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah adalah satu dari yang 3, Trinitas. Allah katakan mereka kafir, lalu kita masih ragu, berarti kita tidak beriman kepada Allah. Jadi kekufuran itu bisa jadi dalam bentuk keraguan. Apalagi jelas menolak. Sekedar ragu saja itu sudah membatalkan keislaman. Kemudian yang ketiga, wasahhaha madhhabahum, membenarkan kekufuran atau kesyirikan mereka. Membenarkan ajaran mereka menyembah kepada selain Allah atau mempersekutukan Allah, menduakan Allah, mengatakan Allah punya anak misalkan. Maka ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Karena kalau kita meridhoi, menyetujui hal tersebut, berarti kita mendustakan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Begitu pula kita mendustakan ayat-ayat yang mengkafirkan mereka dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak, dan juga mendustakan ijma, kesepakatan seluruh ulama. Dan juga mendustakan la ilaha illallah. Sebab kalimat la ilaha illallah terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama, berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah dan orang-orang yang menyembahnya. Bagian yang kedua, penetapan keimanan hanya Allah yang berhak disembah. Kalau kita tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, berarti kita tidak mengamalkan bagian yang pertama yang terkandung dalam la ilaha, yaitu berlepas diri dari peribadahan kepada selain Allah dan para penyembahnya. Sehingga kalau kita tidak lagi mengamalkan la ilaha illallah, itu membatalkan keislaman. Jadi jemaah sekalian, ini bukan toleransi, tapi ini adalah pelanggaran berat terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin demi mencari keridhaan umat Nasrani, mereka berani membuat Allah murka, melakukan pelanggaran berat ini. Sekali lagi jemaah sekalian, ini bukan toleransi, ini adalah pelanggaran berat terhadap ajaran agama sampai tingkat membatalkan keislaman seseorang. Dan di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 140. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Apa arti ayat ini jemaah sekalian? Kalau kita meridhoi kekafiran, maka kita sama dengan mereka. Itu maknanya. Walaupun kita tidak ikut melakukan kekafiran itu, tapi kita meridhoinya, menyetujuinya.
Ini bukan sekedar menyetujui loh, memberikan penghargaan, apresiasi dengan mengucapkan selamat. Maka ini adalah kekufuran. Walaupun kita nggak melakukannya, tapi kita meridhoi, menyetujuinya, menghargainya. Itu juga adalah kekafiran. Walaupun dalam hati seseorang tidak menyetujui, tapi perbuatannya adalah bentuk persetujuan. Ini dilarang dalam agama. Kita melakukan semua bentuk persetujuan kepada kekufuran. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang dihidangkan khamar. Sudah jelas larangannya. Tidak pantas seorang muslim mengatakan, saya duduk di situ bukan menunjukkan saya ridho, saya hanya menghargai. Saya duduk di situ, saya nggak akan minum. Tetap saja dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadisnya jelas, bukan larangan minum, bukan larangan meridhoi dengan hati, tapi meridhoi dengan perbuatan, yaitu duduk di situ. Itu sudah terlarang. Jadi, walaupun kita beralasan, saya nggak ridho dalam hati, tetap saja kita nggak boleh melakukan perbuatan yang menunjukkan keridhaan terhadap perbuatan tersebut. Dan apabila meridhoi orang yang minum khamar tidak boleh, maka meridhoi orang yang menghina Allah lebih tidak boleh lagi. Apabila kita semuanya sepakat, tidak pantas kita katakan kepada koruptor, selamat, Anda sekarang sukses, karena korupsinya nggak ketahuan. Nggak pantas kan? Harusnya kita nasihati dia untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lebih tidak pantas lagi kita mengucapkan selamat terhadap orang yang menghina Allah, melecehkan Allah, menyembah kepada selain Allah, melakukan dosa terbesar. Maka itu bukan toleransi, itu adalah pelanggaran berat terhadap ajaran Allah Azza wa Jalla yang sampai pada tingkat membatalkan keislaman. Toleransi itu adalah kita tidak zolim kepada mereka. Mereka sedang merayakan Natal, jangan kita lempari batu misalkan. Apalagi lempar bom. Nggak boleh. Bahkan negara kaum muslimin wajib melindungi warga negara non-muslim selama mereka tunduk kepada pemerintah. Kecuali mereka memberontak baru diperangi. Jangan sudah memberontak dibiarkan saja, diperangi. Bahkan kita juga boleh berbuat baik kepada mereka. Tapi berbuat baik itu dalam urusan dunia. Bukan membantu mereka berbuat dosa. Ada orang yang dianggap ulama tapi penyesat umat di zaman ini. Berdalih dengan boleh berbuat baik kepada orang kafir dalam Islam. Tapi dia bawa kepada makna boleh menyetujui kekafiran. Boleh membantu dalam dosa. Ini contoh ulama usul untuk membenarkan fatwanya, pendapatnya yang menyimpang, dia gunakan dalil. Dan mereka itulah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yang bagi sebagian orang belum jelas maknanya. Untuk apa dalil-dalil tersebut? Untuk menyesatkan manusia dan mencari-cari, membuat-buat penakwilan yang bertentangan dengan kebenaran. Contoh surat Al-Mumtahanah ayat ke-8 tentang kebolehan berbuat baik kepada orang kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian,
untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Ayat ini adalah untuk kebolehan berbuat baik kepada orang kafir. Itu pun dengan syarat, bukan orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Jadi ayatnya tidak bermakna boleh menolong mereka dalam dosa atau menyetujui perbuatan dosa mereka, bahkan dosa terbesar penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati jemaah sekalian, ada para dai, para ustadz, para kiai, para ulama yang palsu, yang menyesatkan umat. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rusaknya akidah al-wala wal bara. Di akhir tahun kita melihat fenomena yang sangat menyedihkan. Rusaknya akidah al-wala wal bara. Tidak ada sikap berlepas diri dari orang-orang yang kafir kepada Allah dan dari perbuatan mereka. Malah cenderung mendukung dan menyetujui, atau minimal diam saja, tidak memberi peringatan, tidak memberi nasihat. Maka ini termasuk kerusakan dalam akidah. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam sebuah risalah khusus beliau yang berjudul Al-Wala wal Bara, beliau menyebutkan di situ 10 bentuk wala kepada orang kafir. Sikap loyal kepada mereka yang telah Allah larang di dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali, jemaah sekalian? Wali dalam ayat ini maknanya adalah orang yang kita cintai, yang kita serahkan kepadanya sikap loyalitas kita, yang kita jadikan kawan dekat atau orang kepercayaan, yang kita angkat jadi pejabat, yang kita pilih jadi pemimpin. Dan semua yang semakna dengan ini. Itu artinya menjadikan mereka sebagai wali. Maka kata Allah, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kamu. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberi ancaman keras. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, bersikap loyal kepada mereka, condong hati kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ini ancaman berat. Juga bisa sampai tingkat membatalkan keislaman. Karena Allah mengatakan, siapa menjadikan mereka sebagai wali, dia bagian dari mereka. Walaupun ulama menjelaskan, di sini ada rincian, ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama, apabila dia bersikap loyal kepada orang-orang kafir, atas dasar dia membenarkan agama mereka. Atau sebaliknya, membenci Islam. Maka Islamnya batal, dia sudah sama dengan mereka. Tingkatan yang kedua, apabila dia bersikap loyal kepada mereka karena alasan-alasan duniawi. Seperti mencintai, mengidolakan pemain sepak bola kafir. Maka hukumnya adalah dosa besar. Karena Allah melarang dengan keras dalam ayat ini. Dan ancamannya keras. Namun kalau dia mencintai mereka,
mengidolakan mereka, bersikap loyal kepada mereka, bukan karena menyetujui agama mereka, bukan pula karena benci terhadap Islam, maka tidak sampai membatalkan keislamannya. Nah, jemaah sekalian, dalam kitab Al-Wala' wal Bara', Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan salah satu bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir yang ketujuh adalah musyarakatuhum fi a'yadihim au musa'adatuhum fi iqamatiha au tahni'atuhum bimunasabatiha au huduru iqamatiha. Bergabung dengan orang-orang kafir itu dalam perayaan-perayaan mereka, atau membantu mereka dalam merayakannya, atau mengucapkan selamat untuk momen-momen hari raya mereka, atau ikut hadir dalam perayaannya. Ini termasuk loyalitas kepada mereka, baik itu perayaan Natal maupun perayaan Tahun Baru. Tahun Baru 1 Januari itu tahun baru orang-orang kafir, bukan tahun baru umat Islam. Ini juga memang sesuatu yang sangat disayangkan, kita umat Islam banyak menggunakan penanggalan mereka, padahal kita punya penanggalan sendiri yang lebih bagus, yang lebih baik. Maka ini termasuk loyalitas kepada mereka dan bertentangan dengan sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang Allah sebutkan di surat Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna zura. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu, mereka tidak menghadiri, tidak ikut menyaksikan az-zura. Di antara makna az-zura ditafsirkan oleh para sahabat adalah a'yadul kuffar, hari raya, hari besar, hari-hari perayaan orang-orang kafir. Jadi baik Natal maupun Tahun Baru itu adalah bentuk loyalitas kepada orang kafir apabila kita ikut merayakannya atau sekedar membantu perayaannya atau ikut menyemarakkannya atau mengucapkan selamat. Ini yang kedua, rusaknya akidah al-wala wal bara. Kemudian yang ketiga, merayakan tahun baru itu sendiri juga termasuk bid'ah dalam agama, mengada-ada dalam agama. Kenapa bid'ah jemaah sekalian? Karena hari perayaan dalam Islam itu ditentukan oleh syariat. Kita nggak boleh tambah-tambah. Allah sudah menetapkan Idul Adha dan Idul Fitri. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama datang ke kota Madinah, mendapati kaum muslimin melakukan hari raya atau hari perayaan selain Idul Fitri dan Idul Adha, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung melarangnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah dan penduduk Madinah memiliki 2 hari raya yang mereka bersenang-senang padanya, faqala ma hadzanil yawmani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa 2 hari raya ini? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami merayakan ini sejak masa jahiliyah dengan bersenang-senang pada 2 hari raya ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari yang kalian sering rayakan itu dengan yang lebih baik daripadanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Artinya jemaah sekalian, Rasulullah SAW melarang semua bentuk hari perayaan apapun selain daripada Idul Adha dan Idul Fitri yang Allah syariatkan. Sehingga kalau kita menambah-nambah, ini termasuk bid'ah di dalam agama. Walaupun kita beralasan, ini kan hanya kebiasaan. Tetap saja,
Hari perayaan sudah ditentukan oleh syariat. Nggak boleh kita tambah-tambahi, walaupun dengan dalih itu hanya urusan dunia. Karena hari perayaan dalam Islam ditentukan oleh syariat, tidak boleh kita tambah-tambahi, tidak boleh kita kurang-kurangi. Dan masih ada lagi bid'ah yang lain. Selain perayaan tersebut, mereka juga tambahkan dengan ritual-ritual khusus. Misalkan mereka tentukan ada doa akhir tahun atau doa awal tahun. Ya, tunggu pas waktu 0000 atau lewat 1 detik, lalu mereka baca doa awal tahun. Atau zikir-zikir khusus. Walaupun jemaah sekalian, doa dan zikir itu berdasarkan dalil. Tapi kita nggak boleh mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan oleh syariat. Jadi letak bid'ahnya bukan pada lafaz doanya, kalau doanya berdasarkan dalil. Atau lafaz zikirnya. Contoh, zikir la ilaha illallah. Itu sudah jelas. Zikir yang paling afdal. Tapi kita mengkhususkan waktu dibaca di akhir tahun, maka ini tidak ada dalil pengkhususan tersebut. Apalagi sampai mengadakan kegiatan di masjid, ngumpulkan orang. Walaupun dengan alasan supaya mereka tidak hura-hura di luar. Sama saja jemaah sekalian, tetap tidak dibolehkan menandingi perbuatan maksiat dengan perbuatan bid'ah. Dua-duanya adalah pelanggaran syariat. Jadi tidak ada amalan apapun, zikir maupun doa apapun untuk akhir tahun ataupun awal tahun. Jangankan akhir tahun orang-orang kafir, akhir tahun Islam pun nggak ada. Atau awal tahun Hijriah tidak ada amalan khusus. Bahkan penentuan awal dan akhir tahun Hijriah itu nanti setelah Rasulullah SAW wafat. Yaitu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pun untuk kepentingan penanggalan. Bukan untuk kepentingan perayaan, tidak. Hanya untuk kepentingan penanggalan. Jadi nggak mungkin ada doa awal dan akhir tahun Hijriah. Karena awal dan akhir tahun Hijriah itu baru ditentukan setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apalagi awal dan akhir tahun orang-orang kafir. Dan minimalnya jemaah sekalian, ketika kita melakukan amalan-amalan khusus di malam pergantian tahun itu, walaupun kita tidak bermaksud mengkhususkannya, maka minimalnya itu menjadi pintu kepada bid'ah. Menjadi pintu kepada bid'ah. Karena walaupun kita nggak niat mengkhususkan, orang yang menyaksikan kita, bisa jadi mereka berkesimpulan berarti itu amalan khusus. Berarti ada dalam Islam amalan akhir tahun dan awal tahun. Maka mereka pun terjerumus dalam bid'ah. Jadi bid'ah di sini pada pengkhususan. Walaupun kita nggak mengkhususkan, bisa jadi kita menjerumuskan orang lain dalam bid'ah pengkhususan amalan yang tidak dikhususkan oleh syariat. Kemudian yang keempat, tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ini juga termasuk dosa besar. Dan pintu kepada kesyirikan dan kekufuran. Dan dilarang keras oleh syariat. Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Makna bagian dari mereka ini, kalau yang dia serupai adalah kekufuran dan kesyirikan, maka dia bukan lagi seorang muslim. Tapi kalau tidak sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan, maka maknanya adalah dosa besar. Dia melakukan perbuatan mereka. Bukan batal Islamnya. Mungkin kalau kita bisa bagi antara Natal dan Tahun Baru, maka Natal itu adalah kekufuran dan Tahun Baru adalah bid'ah mereka. Sehingga kalau ada seorang muslim ikut merayakan Natal, batal Islamnya. Tapi kalau ikut merayakan Tahun Baru,
maka dia telah terjerumus dalam dosa besar, berbuat bid'ah, dan juga melakukan tasyabbuh, menyerupai mereka. Jadi bedakan antara menyerupai kekafiran mereka dan dosa yang tidak sampai tingkat kekufuran. Walaupun tidak sampai tingkat kekufuran, itu adalah dosa besar dan pintu kepada kekufuran. Karena Rasulullah SAW memberi peringatan keras, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Disebutkan dalam fatwa Al-Lajna Ad-Daimah, kumpulan ulama-ulama besar ahli sunnati wal jamaah yang tergabung dalam Dewan Fatwa tetap yang berkedudukan di negeri Al-Haramain, negeri Makkah dan Madinah. Wa idzan dafa ilal 'idi al-mukhtara kaunuhu min a'yadil kuffar fahadha ithmun ila ithmin. Dan apabila hari raya itu adalah yang diada-adakan oleh orang-orang kafir, maka ini adalah dosa di atas dosa. Maksudnya jemaah sekalian, kalau kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW misalkan, itu sudah termasuk tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Yaitu menyerupai mereka merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam, atau hari lahir para pembesar mereka, atau hari lahir mereka sendiri. Umat Islam pun ikut-ikutan dengan merayakan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bahasanya beda, Maulid. Maulid itu kata lain daripada Natal. Kata lain daripada ulang tahun. Maka ini sudah termasuk tasyabbuh, menyerupai mereka. Bagaimana lagi kalau hari perayaan itu mereka yang ada-adakan, mereka yang buat-buat, maka fahadha ithmun ila ithmin. Ini adalah dosa di atas dosa. Li'anna fi dzalika tasyabbuhan bihim wa naw'a muwalatin lahum. Karena dalam perbuatan itu ada tasyabbuh kepada mereka, penyerupaan kepada mereka, dan termasuk loyalitas kepada mereka. Wa qad nahallahu subhanahu al-mu'minin an tashabbu bihim wa an muwalatihim fi kitabih al-aziz. Padahal Allah Azza wa Jalla telah melarang orang-orang yang beriman menyerupai mereka dan bersikap loyal kepada mereka dalam kitabnya yang agung. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi di antara dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-51. Jadi ikut merayakan atau menyemarakkan atau menyambut dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan tahun baru atau Natalan adalah termasuk tasyabbuh, penyerupaan kepada mereka, kepada orang-orang kafir yang dilarang keras dalam syariat. Kemudian yang kelima, kemungkaran yang banyak terjadi terutama di malam tahun baru, yaitu berbagai macam kerusakan akhlak. Berbagai macam kerusakan akhlak. Para wanita membuka aurat, berpesta pora dengan campur baur antara laki-laki dan wanita, berpacaran sampai perzinaan. Dan mohon maaf jemaah sekalian, sangat disayangkan media-media menyebutkan di malam tahun baru, mohon maaf, kondom itu laku keras. Ini tanggung jawab kita bersama, mengingatkan saudara-saudara kita, kaum muslimin, terutama anak-anak muda kita, agar tidak mendekati perayaan-perayaan tersebut. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Dan jemaah sekalian, adanya perzinaan yang merebak itulah sebab utama terjadinya pandemi yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam tadharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un
wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah perzinahan merebak di satu negeri sampai mereka jelas-jelas memperlihatkannya, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un, wabah penyakit menular, wal auja'u allati lam takun fi aslafihimul ladzina madaw, dan penyakit-penyakit, wabah-wabah yang belum pernah ada pada generasi mereka yang telah berlalu. Maka berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain dan juga penjelasan para ulama salaf, sebab utama terjadinya wabah penyakit menular itu karena zina. Apakah kita belum mengambil pelajaran jemaah sekalian dengan beratnya pandemi yang kita lalui? Baru saja kita merasakan kelapangan. Harusnya kita bersyukur jemaah sekalian. Harusnya kita bersyukur, semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, termasuk kemungkaran yang terjadi adalah pemborosan dan penyia-nyiaan harta. Dengan berpesta porah, mengadakan pesta-pesta. Ini luar biasa jemaah sekalian, harta yang harus mereka keluarkan untuk membayar para pelaku dosa, yaitu para artis dan para penyanyi, untuk membuat acara-acara besar. Ini luar biasa harta yang mereka keluarkan. Begitu pula di masyarakat, mereka membelanjakan harta untuk membeli petasan, bahkan membeli khamar demi pesta mereka, naudzubillah. Atau minimalnya rokok. Itu pesta nggak seru kan kalau nggak sambil merokok. Dan banyak lagi membelanjakan harta pada yang haram. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian berlaku boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Surat Al-Isra ayat 26-27. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu dan jangan kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Kalau dalam hal yang mubah saja jamaah sekalian, kita nggak boleh berlebih-lebihan. Apalagi membelanjakan harta kita untuk yang haram, untuk pesta pora yang haram, membayar orang untuk mengajak orang lain berbuat dosa, yaitu para artis. Dan bayangkan jamaah sekalian, betapa banyak sekolah-sekolah yang butuh bantuan. Betapa banyak para guru, terutama di daerah pedalaman, yang gajinya itu jauh dari kebutuhannya. Ada yang honornya 300.000 per bulan jamaah sekalian, itu pun terima per 3 bulan. Sementara para artis perusak bangsa ini dibayar berapa coba sekali manggung? Puluhan juta, mungkin ratusan juta. Itu baru artisnya, belum EO-nya, belum pembawa acaranya, dan lain-lain. Ini kebodohan. Kebodohan jemaah sekalian. Termasuk juga kebodohan menghargai para atlet secara berlebih-lebihan. Sementara para guru tidak dihargai seperti itu. Para atlet, dia berprestasi, dia merasakan manfaatnya, tapi orang lain nggak terlalu bermanfaat. Cuma kebanggaan semu dan bahkan fanatisme jahiliyah. Fanatisme terhadap klub-klub sepak bola itu fanatisme jahiliyah. Bangga karena kita punya tim hebat sepak bola. Fanatisme berlebihan dan menghabiskan uang negara atau uang pemerintah daerah. Coba kalau dibuat sekolah, dibantu guru-guru. Betapa banyak guru-guru yang membutuhkan bantuan ini. Kok dikasih kepada pemain yang berlebihan? Sampai miliaran, kasih rumah, kasih mobil. Bukan saya iri ya.
Cuma itu berlebihan. Fanatisme seperti itu fanatisme jahiliyah. Tidak boleh fanatisme seperti itu. Bahkan kepada apapun. Kita nggak boleh fanatis kecuali kepada Islam. Tidak ada yang patut kita banggakan. Apakah itu suku, bangsa, negara, apalagi cuma klub sepak bola, selain daripada Islam. Membanggakan selain Islam adalah fanatisme. Itu yang disebut al-fakhru bil ahsab. Kata Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang 4 perkara jahiliyah, yang nomor 1 adalah al-fakhru bil ahsab. Membanggakan kesukuan, kedaerahan, kenegaraan, dan membanggakan apapun selain Islam. Itu adalah termasuk jahiliyah dan kebodohan. Apalagi nonton di masjid, jamaah sekalian. Ini sangat disayangkan. Rasulullah SAW mengatakan, innama hiya lidzikrillah. Masjid-masjid itu hanyalah untuk berzikir kepada Allah, wassalati, dan melakukan salat, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran, bukan untuk urusan dunia. Tidak pantas kita mengadakan nonton bersama di masjid, walaupun di halaman masjid. Karena masjid itu dibangun untuk urusan akhirat, bukan untuk urusan dunia. Ditambah lagi itu menyelisihi amanah orang-orang yang memberi wakaf untuk masjid. Orang-orang yang bersedekah untuk masjid. Mereka sedekah untuk urusan akhirat, bukan dipakai untuk urusan dunia. Makanya jemaah sekalian, kan kita dilarang jual beli di masjid. Bahkan kita boleh mendoakan supaya merugi orang yang melakukan jual beli di masjid. Padahal jual beli itu sesuatu yang kita butuhkan. Itu pun dilarang dalam syariat kalau dilakukan di masjid. Apalagi nonton sepak bola yang kita nggak butuhkan, yang merugikan waktu kita. Ini aneh sekali. Sangat disayangkan para DKM demi menyenangkan jamaahnya mengadakan nobar sampai di masjid. Belum lagi kalau sudah jelas para pemain sepak bola itu membuka aurat. Tidak menutup aurat dengan benar. Tidak menutup sampai ke lutut mereka. Kita datang ke masjid, kita semua tutup aurat, jemaah sekalian. Di antara sebabnya untuk memuliakan masjid. Kok gambar orang buka aurat ditampilkan di masjid? Belum lagi kalau ada reporternya mungkin perempuan lagi buka aurat, nggak pakai jilbab. Atau penontonnya diambil gambarnya wanita buka aurat, tampil di masjid. Belum lagi kalau mereka teriak-teriak, belum lagi kalau mereka tawuran. Itu pelanggaran-pelanggaran syariat nggak sepatutnya ditampilkan di masjid. Jadi kita seringkali menyia-nyiakan harta kita pada hal-hal yang mengandung maksiat kepada Allah. Padahal kalau kita berlebih-lebihan dalam hal yang mubah saja, itu sudah dilarang, apalagi kita membelanjakan untuk maksiat. Kemudian yang ketujuh, termasuk kemungkaran di akhir tahun, terutama di malam tahun baru, adalah membahayakan diri dan menzolimi orang lain. Menzolimi orang lain dengan menyalakan kembang api misalkan, atau petasan, atau dengan suara-suara gaduh, pesta pora, nyanyian, dan musik. Dan soal kembang api dan petasan ini sudah banyak terjadi kebakaran. Bahkan seperti bom besar meledak. Karena saking banyaknya petasan di rumah tersebut. Maka ini sering terjadi. Ini membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Sampai-sampai jemaah sekalian di sebagian daerah, itu penduduknya sampai mengungsi. Khusus malam itu. Pergi ke daerah yang sepi. Apalagi yang punya anak kecil. Karena mereka akan berpesta menyalakan petasan dan berbagai macam keributan, kegaduhan. Ini kedoliman jemaah sekalian.
Kalau 1-2 orang yang kita zolimi itu sudah bahaya besar. Bagaimana lagi kalau kita menzolimi orang sekampung? Apalagi kalau misalkan bikin panggung memblokir jalan. Hanya untuk acara maksiat. Ini dosanya lebih besar lagi. Orang yang pergi berjihad saja jamaah sekalian. Mereka berjihad beneran di jalan Allah. Kalau mereka menzolimi manusia, maka itu bisa menghilangkan pahala jihad mereka. Ini peringatan Nabi SAW kepada para mujahid terbaik, para sahabat beliau, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata beliau SAW, "Man qata'a tariqan aw dayyaqa manzilan fala jihadalahu." Barang siapa memutus jalan, membuat orang sulit lewat, atau menyempitkan perumahan, maka tidak ada jihad baginya. Ini mau berjihad beneran loh. Bukan seperti yang dilakukan para teroris. Bukan aksi demonstrasi. Aksi demo itu bertentangan dengan syariat. Kalau mereka membuat orang sulit lewat, atau menyempitkan satu kompleks perumahan, maka pahala jihad mereka hilang. Bagaimana lagi mereka blokir jalan orang sekampung, atau membuat macet di jalan-jalan utama. Tentu dosanya lebih besar lagi jemaah sekalian. Dan mereka lakukan itu bukan untuk ibadah. Kalau untuk ibadah saja menghapuskan amal ibadah mereka, bagaimana lagi kalau untuk maksiat? Tentu dosanya lebih besar lagi. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah yang tidak punya dirham, tidak juga punya harta." Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak, bukan itu yang aku maksudkan. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya umatku yang bangkrut itu adalah yang datang menghadap Allah kelak di hari kiamat dengan solatnya, puasanya, dan zakatnya. Dia dulu di dunia rajin solat, rajin puasa, rajin zakat, rajin melakukan amal-amal kebaikan. Namun bersamaan dengan itu, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia pun datang dalam keadaan dulu di dunia pernah mencaci si fulan. Sama saja mencaci di dunia nyata maupun di dunia maya di medsos. Ini musibah di zaman sekarang. Orangnya kalau kita ketemu langsung, diam-diam saja. Tapi di medsos seperti harimau lapar. Nantang-nantang orang. Mencaci maki orang. Wa qadhafa hadza. Dia pun menuduh orang dengan tuduhan dusta. Wa akala mala hadza. Dia memakan harta orang dengan cara yang batil. Wa safaka dama hadza. Dia menumpahkan darah orang, menghilangkan nyawa orang. Wa daraba hadza. Dan memukul orang. Jadi maksudnya dia menghadap Allah dengan amal-amal kebaikannya, bersamaan dengan itu dia pun menzolimi orang. Maka apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi sebagai balasan, sebagai pembayaran terhadap mereka, atau untuk menutupi kerugian mereka. Bagaimana kalau enggak cukup? Kezolimannya terlampau banyak. Sekali bikin pesta memblokir satu kelurahan jemaah sekalian. Amalannya cuma khusus untuk satu orang saja sudah habis. Bagaimana untuk satu kelurahan? Maka apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaih summa turiha finnar. Kalau kebaikan-kebaikannya habis, sebelum terbalas kezaliman yang dia lakukan, maka dibalik dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Maka hati-hati jamaah sekalian. Bisa jadi orang yang kita zalimi itu pelaku dosa, tapi dia mendapatkan ampunan karena kita menzalimi dia. Kemudian yang ke-8, termasuk kemungkaran di malam tahun baru adalah begadang malam. Menunggu momen pergantian tahun.
atau ingin sekedar menyaksikan kembang api. Ini termasuk kemungkaran. Dan begadang malam itu jemaah sekalian minimalnya makruh. Kalau tidak ada sebab yang dibolehkan oleh syariat. Hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla al-isya wal hadis ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum isya, tidak suka pula ngobrol-ngobrol setelahnya. Beliau hanya ngobrol sebentar yang perlu, lalu beliau langsung tidur supaya bisa bangun sholat tahajud. Kecuali ada hal-hal penting, mungkin kita menghadiri majelis ilmu atau ada tamu dari jauh, tidak masalah. Tapi kalau cuma untuk menunggu pergantian tahun, atau ingin menyaksikan kembang api, atau ingin makan jagung, kenapa nggak makan aja lalu tidur? Makan jagung saja menunggu jam 12 malam. Maka ini minimalnya makruh. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian, gara-gara begadang malam, nggak sholat subuh. Atau kaum laki-laki nggak sholat subuh berjamaah. Atau kelewat waktu sholat subuh. Kalau masih sholat, alhamdulillah. Kalau nggak bagaimana? Meninggalkan sholat adalah kekufuran. Rasulullah SAW mengingatkan, inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya, batas permisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Juga sabda Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Tabi'in yang mulia Abdullah bin Syakik rahimahullahu ta'ala mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira salati. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW tidaklah memandang satu amalan apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir kecuali salat. Maksudnya kalau ada orang enggak puasa tanpa ada uzur, tidak zakat, tidak haji, maka dia tidak sampai divonis kafir. Dia pelaku dosa besar yang sangat besar, iya betul. Tapi dia enggak sampai tingkat kafir. Namun kalau dia tidak sholat, maka para sahabat menganggapnya kafir. Kecuali orang yang meninggalkan puasa, zakat, dan haji itu karena dia menentang kewajiban puasa atau kewajiban haji atau kewajiban zakat. Dia puasa, dia haji, dia zakat pun nggak ada gunanya kalau dalam hatinya tidak setuju dengan syariatnya. Maka Islamnya batal. Jadi sangat berbahaya gara-gara begadang malam, gara-gara pesta pora, akhirnya sholat subuh terlambat, tidak berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Apalagi sampai meninggalkan sholat sama sekali. Kemudian yang ke-9, termasuk kemungkaran yang banyak terjadi di akhir tahun, khususnya di malam tahun baru adalah nyanyian dan musik. Maka ini termasuk kemungkaran yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, diantaranya di surat Luqman ayat ke-6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Dan di antara manusia ada yang menjadikan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Allah celah orang yang melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak berguna. Tapi makna sesuatu yang tidak berguna di sini dijelaskan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau, begitu pula Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bersumpah al-ghina, wallahi alladzi la ilaha illahu. Yang dimaksud dengan perkataan tidak berguna yang Allah cela di surat Luqman ayat ke-6 adalah nyanyian. Sampai beliau bersumpah, demi Allah yang tidak ada satupun berhak disembah kecuali Dia. 3 kali beliau katakan itu adalah nyanyian. Maka ini termasuk dalil yang mengharamkan nyanyian-nyanyian. Adapun hadis tentang pengharaman musik dalam riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud dari Abu Malik Al-Asy'ari, hadis yang masyhur,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Maka ini adalah di antara dalil-dalil yang menunjukkan haramnya nyanyian dan alat-alat musik, dan ulama 4 mazhab juga sepakat atas haramnya alat-alat musik tersebut. Namun sayangnya sebagian orang yang mereka seringkali mencelah orang lain karena tidak bermadhab, giliran pendapat madhab bertentangan dengan kebiasaan masyarakat atau amalan yang sudah mereka yakini sejak dulu, maka mereka tinggalkan pendapat-pendapat madhab, bahkan sesuatu yang disepakati oleh seluruh imam madhab. Dan ini semakin gila-gilaan di malam tahun baru. Mengadakan pesta pora, sajian utamanya adalah lagu-lagu, nyanyian, dan musik-musik. Yang ke-10 jemaah sekalian, yang terakhir, menyanyiakan waktu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan, dan melupakan kematian. Ini termasuk kemungkaran. Menyanyiakan waktu, menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Minimalnya tidak bermanfaat. Apalagi kalau mengandung dosa. Kemudian lupa dengan kematian. Rasulullah SAW mengingatkan kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, sesuatu yang bukan urusannya. Begitu pula Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak ingat mati. Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia, yaitu kematian. Namun di malam tersebut banyak orang lalai, lupa dengan kematian, lupa dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas." Orang mukmin yang paling cerdas, manusia yang paling pintar itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Dan seharusnya jemaah sekalian, setiap perguliran waktu di hadapan kita mengingatkan kita kepada kematian. Bukan membawa kita merayakan, berpesta pora. Seharusnya mengingatkan kita kepada kematian. Karena waktu terus bergulir, berarti kematian kita semakin dekat. Dan bagaimana kalau kita sedang berpesta pora, sedang merayakan, atau minimalnya melakukan hal yang tidak bermanfaat, lalu datang malaikat mencabut nyawa kita. Rasulullah SAW mengingatkan, innamal a'mal bi khawatimiha, amalan-amalan manusia tergantung penutupannya. Artinya bagaimana nasib kita setelah mati bergantung pada kematian kita. Apakah husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Maka kita harus takut, jangan sampai kita sedang melakukan perbuatan yang mungkar, ternyata itulah akhir kehidupan kita. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seorang hamba melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali 1 hasta. Artinya enggak lama lagi dia mati. Namun dia telah didahului oleh takdir Allah. Dia pun melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Maka dia mati di atas amalan tersebut sehingga dia masuk neraka, wal'iyadzubillah. Walhamdulillah, ini ringkasan 10 kemungkaran yang biasa terjadi menjelang akhir tahun maupun di malam pergantian tahun. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita darinya, dan hendaklah kita
mengingatkan saudara-saudara kita dari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrah. Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrah.